Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, akhirnya kita sudah menonton film Venom The Last Dance yang merupakan trilogi akhir bagi Venom di Sony Spider-Man Universe. Oke, ternyata film ini berakhir dengan begitu indah, tragis, dan juga begitu mengimpikan buat gue sebagai fans Venom dan juga Spider-Man Universe. So, kira-kira seperti apakah hasilnya? So, Mario Booster, let's review this movie. Oke, sebelum kita review, aku mau promosi dulu mengenai kaosku ini ya. Wah, ini adalah kaos Venom The Last Dance yang gue buat sendiri ya. Dan kaosnya bisa kalian cek aja, ada di shopee.com/marioangelos. Setnya 2 ya. Dan di situ kalian bisa menemukan berbagai macam kaos-kaos kece seperti ini ya. Ada Iron Man, ada Venom The Last Dance, ada Joker, ada Batman, Superman, Spider-Man, semuanya lengkap coy. Bahkan juga ada kaos Agatha All Along juga nih. So, tunggu apa lagi? Langsung aja kalian order di toko Shopee kita, shopee.com/marioangelo. Dan kalian akan mendapatkan potongan 5% dan bahan kaosnya adem banget dan nyaman dipakai ketika dalam keadaan suhu dingin dan juga panas. Adem banget lah. Wah, gila nih. So, tunggu apa lagi? Langsung aja kalian order di shopee.com/marioangelo. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan juga ada di produk tag yang ada di bagian layar sebelah kiri cuy. Nah, di sini nih. Nah, di sini ya. Oke, seperti yang kalian tahu ya, gue sebagai fans Spider-Man sudah menunggu-nunggu lama mengenai proyek Sony Spider-Man Universe yang satu ini. Tapi jujur, gue sebagai fans juga agak takut mengenai hasilnya, dikarenakan dari project MCU yang udah kemarin-kemarin, yang dari Madam Web, Morbius, yang dimana semuanya itu udah flop parah dan juga hasilnya sangat-sangat mengecewakan. Tapi akhirnya di Venom The Last Dance ini memberikan hasil yang berbeda dan gue sebagai fans cukup puas mengenai hasilnya. Walaupun ya ada beberapa hal yang pengen gue kritik, tapi lagi-lagi gue sebagai fans sangat puas mengenai hasilnya. Oke, dari awal, pertengahan, akhir, meskipun ada berbagai macam jokes-jokes yang agak garing dikit, tapi gue sebagai fans cukup maklumi dan juga gue cukup bisa menikmati film yang satu ini ya. Akhirnya film Venom ketiga back to the track seperti film Venom pertama, yang dimana dari awal, pertengahan sampai akhir gue mendapatkan feel emosi dari Tom Hardy sebagai Eddie Brock dan juga Venom di sini. Yes, ini adalah momen perpisahan antara Eddie Brock dan juga Venom seperti pada judul resminya, Venom The Last Dance, yang merupakan akhir pertarungan antara Eddie Brock dan juga Venom di film yang satu ini. Jujur ya, gue sebagai fans ketika melihat mereka akan berpisah, gue jujur agak merasa sedih dan juga ya sayang banget ya kita nggak bisa melihat antara Venom yang akan bertarung melawan Spider-Man di Sony Spider-Man Universe yang satu ini. Padahal gue sebagai fans cukup berharap banget kalau Spider-Man akan muncul di film yang satu ini. Tapi so far lagi-lagi Sony memberikan kita yang lain, tapi hasilnya cukup memuaskan buat gue sebagai fans ya. Wow, gokil. Dan juga di film ini apa kita breakdown semuanya dari awal official trailer, dari kedua final trailer, semuanya hasilnya sangat berbeda. Dan di film ini bukan Orwell Taylor, melainkan ini adalah jenderal yang dimana itu disewa oleh seorang ilmuwan yang berusaha untuk menginvestigasi semua simbiot yang ada di seluruh planet ini pak. Seperti itu, makanya kalau yang gua bisa melihat mereka tuh hampir kayak Life Foundation, cuma mereka tuh skalanya jauh lebih gede, yang dimana mereka lokasinya berada di area 51, area 51, yang dimana tempat ini dipercaya sebagai markas pembuatan alien dan juga dipercaya sebagai pemerintah yang berusaha untuk mengotak-atik semua alien yang pernah menginvasi planet bumi. Dan gua sebagai fans akhirnya gua bisa melihat Null punya peran penting di film yang satu ini. Bahkan gua sebagai fans cukup suka banget dengan penampilan si Null ketika dia tampil dari awal dan juga akhir di film yang satu ini. Wow, gokil. Dan gue bisa melihat penampakan wajah Null dan juga seluruh badan dan juga
juga armornya mereka pakai full CGI. Dan gua bisa melihat mukanya, bahkan suaranya, bahkan badannya. Ini suaranya Andy Serkis, Pak, yang dimana dia udah berhasil memerankan berbagai macam tokoh-tokoh CGI yang ada di berbagai macam film blockbuster seperti King Kong, Planet of the Apes Trilogy, dan juga The Lord of the Rings, dan juga The Hobbit pertama. Wow, jadi ketika pas gua melihat dia tampil lagi, bagus dari segi dialognya, bahkan tata suaranya, bahkan ketika dia berbicara itu jelas dan juga gak terlalu lebay. Wah, jadi gue sebagai fans akhirnya bisa cukup mendengarkan apa yang dia katakan di film yang satu ini. Motivasinya juga oke, dan juga penampilan dia ketika dia ada di Kelintar itu vibe darknya dapat, Pak, dari CGI-nya, animasinya, simbiotnya, bahkan pedang Black Necrosword-nya itu cukup jelas di layar, dan gue sebagai fans hampir mau teriak lihatnya, Pak. Ya, tapi kalau gue bisa melihat memang sih dia nggak terlibat di film yang satu ini, tapi so far dia ada tujuannya ketika dia muncul di film Venom The Last Dance. Jadi intinya Nur bukan sebagai cameo doang, dia cukup berperan besar di dalam film Venom ketiga yang satu ini. Dan di film ini akan ada 2 post credit scene, yang dimana 2 post ini adalah 2 adegan yang cukup penting yang bisa kita diskusikan bareng bersama kalian di channel ini ya. Wow, jadi gokil banget sih. Jadi pas gua tahu bahwa ada 2 adegan post, gua mikir ini pasti bakal di prank lagi atau enggak nih, karena lagi-lagi MCU akhir-akhir ini mereka tuh sering nge-prank fansnya, yang dimana 2 adegan post ini seringkali itu adegan yang nggak penting lah, dan juga adegan cuman nama-nama basi lah, ya elah. Tapi tidak di film ini, yang dimana 2 adegan ini adalah 2 adegan yang penting banget yang bisa kita bicarakan semuanya di video yang satu ini, cuy. Wah, gokil. Dan segi acting Tom Hardy juga oke, set tempatnya, bahkan gua kalau ngomongin soal negatif ya, memang sih ada beberapa adegan di pertengahan yang dimana gue cukup ngantuk. Apalagi gue masih ingat ada adegan ketika si Eddie Brock dan juga satu mobil keluarga itu mereka tuh menyusuri padang gurun menuju ke Las Vegas, yang dimana pas gue tonton itu memang gue agak sih ngantuk ya, karena lagi-lagi ya elah kok kayak garing banget. Tapi so far dari awal pertengahan sampai akhir ya so far masih oke-oke aja lah ya, nggak ada yang buat gue emosi lah, nggak ada yang buat gue dulu langsung kayak gimana-gimana gitu, nggak ada sih. Semuanya masih aman-aman aja mengenai Venom The Last Dance ini. Dari segi musuh, animasi, ketiga semuanya oke banget. Gua cukup puas mengenai hasilnya mengenai Venom The Last Dance ini, oke? Dan skor yang gua kasih untuk film yang satu ini adalah 7/10 untuk Venom The Last Dance sebagai akhir perjalanan dari Venom dan juga Eddie Brock di film Sony ini ya, seperti itu, oke? Mohon maaf ya, gue gak bisa spoiler banget karena itu akan gue simpen nanti di video pembahasan ending dan juga post credit yang ada di video berikutnya, oke? Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai Venom The Last Dance ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan membuat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Ada semuanya. Wuh.